Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini Allah kurniakan kepada kita rahmatnya dan kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat kita pagi ini mengantarkan kita untuk selalu mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita hamba-hamba yang muti, yang selalu taat, tunduk dan patuh kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah, suri tauladan dan panutan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita masih dalam surat Al-Fatihah tentang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada pembahasan terlalu kita sampaikan bahwa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung makna hanya kita beribadah kepada Allah saja dan kita tidak akan beribadah kepada selain Allah. Nah, kalimat iyyaka, ya, dia mengandung rahasia. Didahulukan kalimat iyyaka itu di dalam susunan grammar bahasa Arab. Dia mengandung arti tersendiri, yaitu seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, di saat yang sama dia berjanji kepada Allah, dia tidak akan beribadah kepada yang lain. Dia hanya akan minta tolong kepada Allah dan dia tidak akan minta tolong kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu kaidah dan itu prinsip bahwa mukmin itu tidak pernah mencampur adukan antara iman dan syirik. Tidak pernah mencampur baurkan antara hak dan batil. Maka kalau ada misalnya Bapak dan Ibu, orang dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dalam dirinya yakin dia pergi ke tempat persugihan, ya nak? Maka orang-orang yang demikian dia belum termasuk ahli ibadah, ya. Karena apa? Dia tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga kepada yang lain. Dia minta tolong kepada Allah, dia berdoa, ya Allah kurniakan aku begini dan begitu. Tapi dia minta juga kepada yang lain untuk. Termasuklah di situ Bapak dan Ibu apa mencampur hak yang batil dalam beribadah. Orang-orang yang melakukan sesajian, ya. Sesajian. Untuk apa sesajian itu? Agar tanam-tanaman kita semuanya bagus hasilnya, terjauh dari hama ini dan itu. Maka perlu setiap kita menerima ini ada
sesajian yang dihadiahkan. Bapak Ibu, Islam tidak membenarkan itu. Makanya orang-orang kafir, dia tidak benar dan paham di zaman Nabi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada pilihan. Ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, penuh total ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, di dalam beribadah, Allah ingin kita tidak apa? Sekedar beribadah. Tetapi Allah ingin kepada kita apa? Ahsanu amala, amal terbaik. Ya. Dalam beribadah kepada Allah, yang Allah inginkan untuk kita bukan sekedar beribadah. Allah ingin seorang hamba ketika dia beribadah, ibadahnya yang terbaik. Allazi khalaqal hayata wal mamata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan hidup dan mati, ya, menjadikan seorang bisa hidup dan mati. Liyabluwakum, Allah ingin uji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka dalam beribadah Bapak dan Ibu, Allah suruh dan perintahkan kepada kita apa? Amal terbaik. Bagaimana amal terbaik ini? Tidak hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban kita. Ya, tidak hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban kita. Tetapi saat dia beribadah, dia akan lakukan yang terbaik. Apa contoh misalnya Bapak Ibu? Orang beribadah untuk sekedar melepaskan kewajiban. Ini umum. Misalnya kita kemarin baru selesai Idul Adha. Ya kan? Di hari raya Idul Adha itu amal terbaik kita apa? Berkorban, ya kan? Berkorban. Apa yang terjadi di dalam berkorban Bapak Ibu selama ini? Yang sangat kaya, yang super kaya, yang orangnya sedang-sedang saja, korban semuanya apa? 2.500.000, 2.300.000. Bahkan ada yang 2.100.000. Pukul rata semuanya. Kalau mungkin orang yang rezekinya sedang-sedang saja, 2.500.000 itu dia mengumpulkannya dan untuk memberikan itu luar biasa. Tetapi mereka yang Allah kasih kekayaannya luar biasa banyaknya, ya, tapi dia korbannya juga dengan yang segitu. Sudahkah dia beramal di hari raya Idul Adha? Sudah. Tapi sampaikah ke dia ahsanu amalan? Belum. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah rezeki dan rezekinya itu berlebih, Allah tuntut kepada dia apa? Ahsanu amalan. Lakukan amal yang terbaik. Maka saatnya Bapak dan Ibu, ya, masjid-masjid itu nggak boleh korban itu hanya satu saja kriteria sapi korbannya. Kalau kita sekarang sudah baguslah di Sumatera Barat ini, semua sudah dikoordinir oleh masjid-masjid dan mushola. Tapi dibuka juga peluang korban orang yang besar. Ya kan? Kenapa? Ada masyarakat yang dia pengen, tapi dia kan nggak bisa beli sapi yang besar itu sendirian. Dia butuh bersama-sama. Nah, di sini kita buka, Bapak Ibu. Kadang-kadang manusia, Bapak Ibu, diuji oleh Allah. Apa?
dia tidak ingin ikut korban yang agak mahal. Misalnya apa, korbannya 5 juta. Ya kalau 5 juta 7 orang kan 35 juta. Sapinya besar sekali itu, sapi semental. Orang korbannya apa? 2,5 juta. Sapinya yang sedang standar. Ketika dia punya mampu, tapi dia tidak pingin. Nanti nggak enak loh dibilang oleh orang, wah nyulai kayu, pitilai banyak, tapi korban 2,5. Kadang-kadang dibilang apa? Untuk menghilangkan itu dia ikut serta melakukan. Bagaimana menggagalkan panitia berkorban? Jangan ada yang 5 juta itu. Membeda-bedakan. Berbeda-beda di masjid itu. Ada korban orang kaya, ada korban orang miskin. Tidak. Yang berkorban itu semuanya orang kaya, orang hebat. Tetapi tidak boleh menutup pintu. Untuk apa? Korban kita hanya sebatas ini. Amal kita hanya segini. Tidak. Karena apa? Kurban itu adalah amal yang terbaik di hari itu. Nah, ya, amal yang terbaik di sini. Maka apapun yang kita lakukan dalam beramal, Bapak Ibu, pastikan yang kita perbuat itu adalah apa? Ahsanu amala, amal yang terbaik. Kalau kita sholat, tidak hanya sekedar melaksanakannya, tapi lakukanlah sholat itu dengan tumakninahnya. Ya, kalau bacalah Al-Fatihah itu dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan. Batanang wak membacanya. Kadang-kadang ulang sholat, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dek sampeyan nyoangok sanggup selesai baca Al-Fatihah. Nah. Ruku. Kadang-kadang alun samparono rukunya nyolah. Ya tidak, Bapak Ibu, tidak. Yang sholat kita itu lakukan sholat yang terbaik. Bahkan Rasulullah memerintahkan apa dalam satu hadis? Sallu salatan mudi'an. Salatlah kalian seolah-olah kalian salat yang terakhir. Jangan lupa memperhatikan untuk mendapatkan apa? Amal-amal yang pahalanya besar. Kenapa Bapak Ibu? Kita butuh sebagai orang yang beriman itu untuk mendapatkan apa? Pahala yang sebanyak-banyaknya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang amal kebaikan, timbangan amal kebaikannya itu lebih banyak, lebih berat, fahuwa fi isyatir radiyah, maka orang itu akan Allah masukkan ke dalam surga. Hidupnya dalam kehidupan yang penuh diridhai oleh Allah. Nah, di mana kita mendapatkan timbangan yang besar itu, pahalanya lebih berat? Kita perlu untuk mencari dan mengetahui mana saja amal-amal yang pahalanya besar. Nah, Bapak Ibu, salah satu amalan yang besar itu Bapak Ibu, Allah berikan ada waktu, ada tempat. Ya, pahala itu besar ada karena waktu, ada tempat. Kalau waktu misalnya Ramadan itu yang istimewa, Lailatul Qadar itu istimewa, sehingga Allah mengatakan apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, bertemu dengan Ramadan, alhamdulillah, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah.
Sudahkah maksimal ibadah kita di bulan Ramadan? Bertemu dengan Lailat 10 terakhir bulan Ramadan, sudahkah kita bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar? Rasulullah 10 terakhir itu enggak tidur dia Bapak Ibu. Ya, ahyal laila kullahu. Semalam itu Rasulullah bangun enggak tidur, zikir dan beribadah kepada Allah. Ada juga Bapak Ibu berdasarkan tempat. Di mana itu? Ada kota Mekah, ada kota Madinah, dan ada Palestina atau Masjidil Aqsa. Beribadah di 3 tempat ini itu fadilahnya lebih dan istimewa daripada tempat-tempat yang lain. Ya, kalau ibu dan bapak salat di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000 kali lipat dari kita salat di Muhsinin. Salat kita di Masjid Istiqlal yang paling gadang di Indonesia, 100.000 kali lipat dari di situ. Maka orang-orang yang beriman cari salat ke sana. Salat kita di Masjid Nabawi 1000 kali lipat Bapak Ibu. Kalau 100.000 itu berapa Ustaz? Jua salat. Salat subuh misalnya di Muhsinin 1 kali dia jadi Allah pahala. Kalau salat subuh di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. 100.000 itu berapa? Dibagi jo salat di siku berapa ukurannya? Salat 272 tahun lebih kurang. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, 1 kali salat subuh di Masjidil Haram samojo salat kita di Kota Padang 272 tahun. Masya Allah. Umur saja. Coba bayangkan Bapak Ibu. Maka kalau Allah kasih rezeki Bapak Ibu, jangan pelit-pelit untuk pergi ke tanah suci. Ya, kalau Allah lapangkan rezeki, alhamdulillah. Ya, jangan alhamdulillah Ustaz, ambolah pergi haji. Alhamdulillah Ustaz, ambolah umrah lo. Allah cukup rasanya, lah samparono rasanya. Bapak Ibu jangan. Bukan hanya kita sekedar untuk pergi haji atau pergi umrah, tapi kita ke sana juga ingin beribadah. Kita ingin balasan dari Allah. Karena apa? Salat kita di sana dikasih Allah enggak sama pahalanya dengan kita di sini. Kalau rezeki itu diberikan oleh Allah, pergunakanlah untuk melangkah dan terbang ke sana. Salat di sana. Ibu sholat zuhur di sana, asar di sana, maghrib di sana, isya di sana. Ibu tahajud di sana, ibu duha di sana. Masya Allah, semua amal yang kita lakukan, semuanya begitu banyak lipat gandanya. Maka merugi orang-orang dikasih oleh Allah rezeki pitih banyak Pak. Kadang-kadang maaf, sulitnya untuk pergi melangkah ke tanah suci itu. Kenapa? Dia belum tahu bahwa hidup kita ini di akhirat hanya 2, surga atau neraka. Untuk surga itu perlu amal, perlu pahala yang banyak, perlu kita makuat cari Bapak Ibu. Ya, Ustaz kok bisa muncul tahun kasinan raja mana? Iya tak? Kenapa tidak? Kenapa? Orang-orang yang merindukan surga dan dia takut dengan neraka, dia akan berusaha untuk mencari itu bersungguh-sungguh. Nah, ya.
Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita yang kita ucapkan setiap salat, ya Allah, hanya kepadamu Engkau beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Maka beribadah itu sayangnya Allah dengan kita, Bapak Ibu. Allah bukakan jalan untuk apa? Mendapatkan pahala yang terbaik. Ya. Allah berikan kita ganjaran-ganjaran yang istimewa. Agar apa? Agar mereka itu bersungguh-sungguh untuk sana. Bapak Ibu, kemarin ketika berhaji, ada yang saya juga tersentuh, Bapak Ibu. Ada jamaah, dia tidak jadi berangkat karena visanya nggak keluar. Ya, visanya tidak keluar. Ya, sempat sekian kali terundur diulang-ulang. Sampai terakhir sudah menjelang waktu haji, saya tanya, Pak, gimana? Jadi berangkat atau sudah sampai di Mekah? Kok belum ada kabar? Dia bilang, Pak Ustadz, tidak jadi berangkat, visa nggak keluar. Saya sudah sampai di airport, Ustadz. Sudah sampai di airport. Jadi Bapak Ibu, memang kemarin itu ramanya orang-orang yang akan berhaji itu sangat luar biasa. Ya, saya dengar dari kawan-kawan yang di sini itu dramanya luar biasa. Karena memang visa itu seperti sudah dipelupuk mata. Ya. Pimpinan saya Bapak Ibu yang selama ini belum pernah tidak berangkat haji, tahun ini nggak keluar visanya. Ya, beberapa bos travel itu nggak berangkat karena visanya nggak keluar. Ketika menjelang-jelang sudah dekat haji, kita berkomunikasi, saya tanya, Pak, gimana? Dan bahkan dia WA saya, telepon, Ustadz, siapkan tempat hotel kita, insya Allah itu jemaah kita akan datang 2 bus. Bayangan Bapak Ibu, sudah 20 mata 2 bus. Siapkan Ustadz katanya. Tapi Ustadz nggak usah sampaikan kepada siapa-siapa dahulu, ya, nggak usah sampaikan. Sudah begitu yakinnya visa itu akan keluar. Tapi qadarullah, Allah takdirkan tidak keluar. Nangis Bapak Ibu. Ya, laki-laki punya perusahaan besar, ketika kita berhaji, dia tidak sampai ada di sana. Menangis Bapak Ibu. Ya, baru sekali itu kita dengar bertelepon dengan kawan. Kita sedang di tanah suci mau menunaikan ibadah haji, dia di tanah air. Apa yang terbayang? Masya Allah, suasana berhaji itu. Nah, ada satu jamaah saya, Ustadz, visa nggak keluar, saya nggak jadi. Ustadz, tolong saya. Bapak Haji, saya bilang, saya transfer ke Ustadz 100 juta, tolong salurkan untuk sedekah di sana. Nah, ya, tolong salurkan sedekah saya akan transfer ke Ustadz 100 juta. Dia pengen, kenapa? Karena setiap sedekah tidak hanya sholat, walaupun kakinya tidak menginjakkan tanah suci, tapi peluang dia untuk mendapatkan pahala lebih besar, dia dapatkan. Dia bersedekah di tanah air, iya, tapi sedekah dia di tanah suci 100.000 kali lipat. Ustaz, tolong belikan nasi, belikan sarapan, berikan air minum, korma di tanah suci. Ustaz, bagikan apa saja, silakan tolong dibantu. Saya kirim 100 juta Ustaz. Subhanallah Pak. Karena apa? Dia tahu, Ustaz, saya amal saya sedikit sekali Ustaz. Gimana nanti di akhirat? Saya bilang, Pak Ustaz, haji banyak sekali. Gimana saya menyalurkan ini banyak sekali? Waktu juga terbatas. Ustaz, insya Allah bisa. Ini orang yang mencari apa? Amal-amal. Ada lagi yang menjelang haji itu, ya sudah berhaji saya atau belum ya, sedang
Ya, sudah mulai haji kita. Datang WA dari kawan, Ustaz, bisa dibantu enggak korban kita di tanah suci dipotongkan hewan korban kita? Kami ingin berkorban di tanah suci, Ustaz. Padahal Bapak Ibu, tiap tahun kawan ini berhaji bersama saya. Tahun ini visanya nggak keluar. Tetapi korban itu dia ingin ditunaikan di tanah suci. Saya dan ada beberapa kawan ingin menunaikan korbannya di sana, Ustaz. Bisa bantu? Insya Allah saya bantu. Kirimkan namanya, siapa namanya? Nanti insya Allah kita potong bersama-sama dengan yang lain. Ini Bapak dan Ibu. Maka Allah berikan kita rezeki. Allah kasih kita kurnia. Carilah pahala-pahala yang besar yang Allah janjikan kepada kita. Ada waktu, ada tempat. Maka orang-orang yang beriman, yang Allah bukakan bagi dia pintu rezeki, rezeki itu pergunakanlah untuk apa? Untuk beribadah. Ya, pergunakan untuk beribadah kepada Allah dan carilah pahala-pahala yang besar dengan amal-amal kita tersebut. Nah, ya, jadi Bapak Ibu, kalau Ustadz Irzal tanya, Ustadz, rancak wa aco-aco pai umrah, rancak Bapak Ibu. Kenapa? Itu saya katakan tadi, nilai pahala yang Allah kurniakan. Ya, Bapak Ibu, kita butuh memang pahala yang banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita mensyukurinya tidak cukup, Bapak Ibu. Seorang abid diceritakan dalam hadis yang sahih, 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Ya, di mana dia beribadah? Di sebuah pulau, di atas sebuah gunung di pulau itu. Tidak ada orang lain, Bapak Ibu. Beribadah siang dan malam. Siang dia berpuasa, malam dia bangun untuk sholat tahajud beribadah. Saking solehnya Pak Ibu, di tempat dia beribadah itu, di puncak itu turun ke bawah dari gunung itu. Di bawah itu ada satu mata air yang tawar. Di samping mata air itu tumbuh satu batang pohon, rumman. Rumman itu delima yang berbuah sepanjang tahun, dan dia makan dengan buah itu. Ketika dia turun di sore hari, dia ambil itu buah untuk makan dia malam hari. Dan di pagi hari dia berwudu kembali, dia ambil dan dapatkan. Dan begitulah hidupnya sepanjang tahun. Bapak dan Ibu, singkatnya, ketika wafat dan dia dihisab nanti di akhirat, ketika ditimbang amalnya semua, kata Allah, wahai malaikat, masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Nah, masukkanlah dia ke surga dengan rahmatku. Sahabat bertanya, ya Allah, dengan rahmatmu, bagaimana dengan amalku selama ini? 500 tahun aku beribadah dan tidak berdosa sama sekali. Ingin kamu masuk ke surga dengan amalmu? Ya Allah, ingin. Baik, kata Allah, wahai malaikat, timbanglah amalnya itu dengan yang aku berikan kepada mereka. Bapak Ibu, amal 500 tahun ditimbang dengan satu nikmat yang Allah berikan kepada dia, apa? Mata. Mata. Ternyata Bapak Ibu, ditimbang amalnya yang 500 tahun dengan satu nikmat yang Allah beri namanya mata, baru sama, Pak. Alun talingolai, alun kaki, alun tangan, alun hati, alun lidah. Akhirnya apa? Tidak cukuplah amal ini untuk masuk dia ke surga.
Coba bayangkan Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kita yang ibadahnya? Ya Allah, hanya salat 5 waktu. Ya, baca Qur'annya terbata-bata. Khatamnya sekali setahun. Sedekahnya kecil sekali. Bapak Ibu, bagaimana dengan nikmat? Padahal kita terima nikmat mata, terima nikmat telinga, hati, lisan, kaki, tangan, dan seterusnya sama. Sementara kita ada berbuat dosa. Akankah kita masuk ke surga? Ya Rabb, kalau kita berharap dengan amal masih sangat kecil. Tetapi Allah sayang kepada kita. Sayang Allah dengan kita diberikan apa? Ada amal yang pahalanya begitu besar. Ya, yaitu tanah suci Mekah 100.000. Tanah suci Madinah 1000 kali lipat. Satu kali kita sholat di Madinah 1000 bagilah 3. Berapa tahun itu? Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, maka dalam beribadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kuncinya beribadah jangan campurkan antara yang hak dan yang batil. Ya, kadang-kadang orang pingin beribadah, Bapak Ibu, kadang-kadang tidak sesuai dengan sunnah, kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat. Bapak Ibu, harus kita sungguh-sungguh belajar, tahu bahwa ini benar atau tidak. Ya, tidak boleh. Yang kedua, dalam beribadah pakai prinsip ahsanu amala, amal yang terbaik. Ya, amal yang terbaik. Siapkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Sesibuk apapun, siapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Istimewakan dan nomor satukan ibadah itu dalam hidup. Kalau orang-orang ini sudah nomor satukan ibadahnya, Bapak Ibu, kalau baca materi yang pernah kita bagikan di sini oleh pengurus, di situ ada sekian banyak, kata Imam Ibnul Qayyim, yang akan didapatkan oleh orang-orang ahli ibadah. Dan yang ketiga, carilah amal-amal di mana pahalanya itu sangat istimewa, yang Allah berikan dan ganjarannya sangat besar sekali. Ada kalanya, waktunya, dan ada kala tempat. Perhatikan kedua-duanya ini Bapak Ibu, dan kita tidak sia-siakan. Dan salah satu juga yang dekat waktunya, pahalanya yang sangat besar itu adalah apa? Puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita bisa berpuasa di hari Asyura, dan kemudian juga Allah mudahkan dan Allah lapangkan rezeki kita supaya apa? Bisa kita ke tanah suci setiap waktu. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang berumrah zaman sekarang tidak sesulit zaman dahulu. Orang berangkat ke tanah suci sekarang Bapak Ibu tidak perlu persiapan panjang-panjang, tidak perlu Bapak Ibu, maaf, kalau Bapak ingin berangkat minggu depan atau 15 hari lah ke depan, Bapak ingin berangkat bisa, tinggal lapor ke travel, saya ingin berangkat tanggal sekian, siap Bapak, siap Ibu, dia akan mudahkan urusan kita. Ya, kalau dahulu untuk ke Mekah itu begitu susahnya. Kalau memang ada rezeki Bapak Ibu, nomor satukanlah untuk ibadah kita. Jangan difikirkan juga anak cucu lagi. Tidak sedikit orang tua Pak, sudah tua, sudah berumur, rezeki banyak, tapi ya Bu, itu yang Ustaz kecaan tadi, nyolah marso cuku yang bola bahaji. Alhamdulillah Pak Ustadz lah Pak Haji lah pernah lo alhamdulillah, alhamdulillah. Yang takkan asia kau pitih untuk cucu besok, cucu lah do, padahal lah punya apa lah do yang bertanggung jawab.
Itulah manusia, Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Setelah kita meninggal, anak kita akan selelukah melantunkan doa-doanya untuk kita? Selelukah dia memintakan ampun untuk kita? Allahu a'lam. Tetapi amal yang istimewa itu adalah amal yang kita lakukan sendiri, Bapak dan Ibu. Amal yang kita kerjakan sendiri. Dan mumpung kita sehat, rezeki ada, kejar itu dan minta kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, jangan putuskan rezekiku, sehatkan aku selalu, mudahkan aku untuk bisa melangkah ke sana agar aku mendapatkan amal-amal terbaik dalam hidupku. Itu Bapak Ibu di antara makna yang terkandung di dalam kalimat iyyaka na'budu. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita berbicara tentang wa iyyaka nasta'in. Demikian saja Bapak dan Ibu.